Selamat pagi anak-anak saya semuanya, kelas 12. Pada pagi hari ini kita pertemuan yang keempat dari bab 2 dengan topik peranan Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, anak-anak saya bisa memahami makna lembaga kejaksaan dalam undang-undang. Yang kedua, anak-anak saya bisa nanti mendeskripsikan wewenang kejaksaan dalam bidang pidana. Yang ketiga, anak-anak saya bisa mendeskripsikan wewenang kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Dan yang keempat, anak-anak saya nanti bisa mendeskripsikan wewenang kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Jaksa atau kejaksaan. Anak-anak saya pasti tahu, kenal apa itu jaksa. Ya, bajunya, seragamnya mirip dengan polisi. Kantornya ada di Balige, besar di situ kantornya. Ada juga kantornya di Persea, di Sipitu-Pitu, dekat Polres Tobasa, ada kantornya. Tapi dia cabang dari Balige. Apa sih jaksa itu? Kejaksaan Republik Indonesia itu adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya dalam bidang penuntutan. Dituntut. Coba kalau dituntut, harus ada yang memenuhi nanti kalau dituntut. Ya, itulah tugas jaksa. Jadi jaksa ini mengatasnamakan negara untuk menuntut. Menuntut apa? Menuntut hak-hak negara. Ya. Apa saja yang dituntut itu? Yang dituntut itu adalah pelanggaran pidana. Ya. Di kelas 2 kita membedah hukum, ada sifatnya perdata, ada sifatnya publik. Publik itu salah satunya adalah pidana. Ya. Jadi pelanggaran pidana yang benar-benar bersalah dan memenuhi unsur-unsur pidana dan didukung oleh barang bukti dan saksi. Ya. Jadi kita buat contohnya, kalau ada misalnya pembunuhan, ini yang menangani pertama sekali adalah polisi. Ya, polisi. Jadi polisi itu menangkap, menyidik, memeriksa. Hasil pemeriksaan ini nanti diserahkan polisi lah ke jaksa. Jaksalah yang menuntut di pengadilan. Itu salah satu contohnya. Jadi sering juga dikatakan jaksa itu adalah perpanjangan tangan polisi. Perpanjangan atau polisi itu adalah pembantu jaksa dalam bidang pidana. Jadi kalau di pengadilan nanti atau di persidangan, polisi tidak masuk ke sana. Yang masuk di sana sudah jaksa, tapi apa yang ditangani, dikerjakan polisi, itulah penyidikan, itu dipegang jaksa. Inilah dasar jaksa untuk menuntut. Itulah makna kejaksaan itu. Kejaksaan ini dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Yaitu Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Di sana diatur lebih jelasnya. Anak-anak saya kalau mau memperdalam boleh di-download ya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Wewenang kejaksaan itu dalam bidang pidana. Pertama, melakukan penuntutan. Jadi nanti di pengadilan, kalau kasusnya pidana selalu hadir jaksa. Kalau perdata tidak ada jaksa di sana. Tidak ada jaksa. Ya, kalau perdata langsung orang ke orang.
privat ke privat. Tapi kalau pidana tidak, negara dengan terdakwa itu duduk perkaranya. Jadi terdakwa itulah yang dituntut oleh jaksa. Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim. Jadi nanti kalau di pengadilan dituntut jaksa misalnya di penjara 6 tahun, datang hakim bisa diputus, tidak 6 bisa diputus jadi 4 tahun. Maka jaksa nanti kalau sudah inkrah keputusan yang tetap, jaksa membawa terdakwa untuk dipenjarakan, dikasihlah ke LP, lembaga pemasyarakatan, ya, dan mereka memenjarakan. Jadi yang melaksanakan setelah selesai sidang pengadilan di pengadilan itu langsung dieksekusi jaksa sampai kepada hukuman mati pun. Hukuman mati pun yang menembak nanti adalah yang menembak terdakwa hukuman mati itu ya kejaksaan mengeksekusi. Cuman kejaksaan itu ada al-ghuzu, regu penembaknya. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan atas putusan hakim yang bersyarat, ya. Bisa ada diputuskan hakim tidak usah dipenjara tapi ditahan, tidak boleh keluar negeri, tidak boleh kemana-mana, ada kadang tahanan kota, ada tahanan rumah, tapi tidak dipenjara. Siapa jamin itu dilaksanakan? Itu jaksa mengawasi itu, diawasi. Kalau keluar keluyuran misalnya, tahanan kota hanya di kota Medan saja, tahu-tahu dia sudah keluyuran ke Jakarta, itu ditangkap jaksa. Ya, karena dia mengawasi pelaksanaan putusan hakim bersyarat. Baru melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus, ada pidana khusus. Ya, kalau pembunuhan, pencurian, pemerkosaan sebenarnya harus polisi menyidik. Tapi ada hal-hal khusus bisa langsung jaksa tanpa polisi. Contoh penyeludupan, korupsi, makar kepada negara, ya, hal-hal yang membahayakan negara boleh langsung jaksa menjemput itu, boleh langsung jaksa menyidiki itu. Itulah yang disebut dengan tindak pidana khusus. Baru yang terakhir, wewenang itu melengkapi berkas penyidikan yang belum lengkap sebelum diajukan ke pengadilan. Ya, jadi ada mana-mana perkara yang dituntut ada syarat-syaratnya di sana. Ada syarat hukumnya. Kalau belum lengkap, dilengkapi. Kalau enggak nanti kalah di pengadilan. Yang berikut, wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Perdata bukan pribadi dengan pribadi maksudnya, tapi secara perdata negara dengan pribadi. Adakah perdata negara dengan pribadi? Ada. Bisa manusia menggugat negara. Bisa kita gugat negara kalau kita anggap dirugikan. Jadi nanti yang mengatasnamakan negara itu jaksalah yang mengatasnamakan negara. Itulah dalam bidang perdata. Dalam bidang tata usaha negara, kalau disebut TUN, TUN itu tata usaha negara. Ini adalah keputusan pemerintah, keputusan negara. Bisa digugat pribadi banyak kali itu kita lihat kasus-kasus tata usaha negara, SK bisa digugurkan oleh pribadi kalau dianggap cacat hukum. Jadi nanti yang mengatasnamakan negara, di sanalah hadir jaksa dalam tata usaha negara. Yang berikut wewenang Kejaksaan Negara Republik Indonesia dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Yang pertama, peningkatan kesadaran hukum warga masyarakat. Ya, itu jaksa punya peranan supaya warga negara itu sadar hukum. Maka di sekolah kita sering datang dari kejaksaan, hampir tiap tahun ke sekolah kita dikumpul siswa dan mereka ceramah tentang hukum biar kita sadar paham hukum. Yang kedua, pengamanan kebijakan penegakan hukum. Ya, ini adalah wewenang kejaksaan. Yang ketiga, pengawasan peredaran barang-barang cetakan. Apa-apa saja barang cetakan itu uang, jangan dipalsukan. Ini diawasi kejaksaan ini. Materai, ya jangan dipalsukan. Ada lagi yang diterbitkan negara, surat-surat berharga atau sertifikat-sertifikat
yang bisa dipalsukan dan segala macam itu diawasi kejaksaan. Yang terakhir, keempat, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan negara dan masyarakat. Aliran kepercayaan, bukan agama. Kalau agama di Indonesia yang diakui pemerintah sudah ada 6. Tapi di luar ini bisa ada aliran kepercayaan yang hidup di masyarakat. Itu tidak salah, bagus itu, ya. Tetapi manakala ada yang melenceng bisa membahayakan keselamatan bangsa dan negara, ajarannya itu bisa menyesatkan masyarakat, dibuat sesat, itu langsung diamankan, dan kejaksaan punya tugas untuk itu. Sampai di situ anak-anak saya, pertemuan dalam keempat ini, materinya saya share dalam PowerPoint. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya.